Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Vina Nurul Istighfarini, MSI, selaku dosen kimia dasar. Yang saya hormati Ibu Eni Yulianti, MSI, selaku dosen kimia dasar. Dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Di sini saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi struktur elektron atom yang disusun oleh kelompok silikon yang beranggotakan 5 anak. Yang pertama Septianti Windy Anggraeni, kedua Sinta D. Permatasari, yang ketiga Muhammad Hanif Alfaras, yang keempat ada Roimatul Farida, yang kelima ada Sandi Nurwidyaningsih. Di struktur elektron atom ada 9 subbab. Yang pertama ada fisika klasik ke teori kuantum, yang kedua efek fotolistrik, yang ketiga teori Bohr tentang atom hidrogen, yang keempat dualisme sifat elektron, yang kelima mekanika kuantum, yang keenam ada bilangan kuantum, yang ketujuh ada orbital atom, yang kedelapan ada konfigurasi elektron, yang kesembilan ada prinsip pengisian elektron. Yang pertama ada dari fisika klasik ke teori kuantum. Max Planck 1900 menemukan bahwa atom dan molekul memancarkan energi hanya dalam kuantitas diskret tertentu atau kuanta. Sifat penting suatu gelombang berjalan melalui ruang adalah lajunya, yang dinyatakan sebagai hasil kali dari panjang gelombang dan frekuensinya, yang dinyatakan U sama dengan lambda kali V. Selanjutnya ada radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik bergerak melalui ruang hampa dengan laju sekitar 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon yang disebut dengan laju cahaya. Laju berubah bergantung pada mediumnya, tetapi perubahannya tidak berarti untuk perhitungan kita. Gelombang yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik disebut gelombang elektromagnetik. Teori kuantum Planck. Planck menyatakan bahwa atom dan molekul dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam kuantitas diskret, seperti kemasan kecil atau bundelan. Planck memberikan nama kuantum untuk kuantitas energi terkecil yang dapat dipancarkan atau diserap dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Energi E dari satu kuantum energi dinyatakan oleh E sama dengan H kali V. Yang kedua, ada efek fotolistrik. Albert Einstein 1905 menggunakan teori ini untuk memecahkan teori lain dalam fisika, yaitu efek fotolistrik. Teori Einstein tentang cahaya menimbulkan dilema bagi ilmuwan. Di satu lain, teori ini menjelaskan efek fotolistrik dengan menyempurnakan. Di sisi lain, teori partikel cahaya tidak konsisten dengan partikel gelombang cahaya. Yang ketiga ada teori Bohr tentang atom hidrogen. Spektrum pancar, karya Einstein telah membuka misteri fisika abad ke-19, yaitu spektrum pancar. Spektrum pancar adalah spektrum frekuensi dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan karena adanya atom atau molekul membuat transisi dari keadaan energi tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah. Sifat umum spektrum pancar dari matahari dan dari benda padat yang dipanaskan adalah bersifat kontinu. Di sisi lain, spektrum pancar atom dalam fase gas tidak menunjukkan spektrum panjang, gelombang kontinu yang merentang dari merah sampai violet. Namun, atom-atom hanya memancarkan cahaya pada panjang gelombang yang khas. Spektrum ini disebut spektrum garis. Model atom Bohr 1913
Yang pertama, elektron negatif hanya dapat memiliki besaran energi yang spesifik. Yang kedua, cahaya dipancarkan sebagai gerakan elektron negatif dari suatu tingkat energi level tinggi, energi yang lebih rendah. Dirumuskan dengan En sama dengan minus RH 1/N². Spektrum pancar atom hidrogen. Selisih antara energi awal dengan energi akhir. Delta E sama dengan EF kurangi EI. EF sama dengan minus RH 1/NF². EI sama dengan minus RH 1/NI². Jadi, delta E dinyatakan min RH per NF² minus RH per NI². Delta E sama dengan RH 1/NF² minus 1/NI². Deretan spektrum atom hidrogen. Deret ada Lyman, Balmer, Paschen, Barnett, dan Poon. Lyman memiliki N1, N2-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Daerahnya yaitu ultraviolet. Balmer N1-nya 2, N2-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Daerahnya yaitu cahaya tampak. Paschen N1 3, N2-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Daerahnya inframerah. Barnett dan Poon daerahnya sama. N-nya 5, 6, 7, dan seterusnya. 6, 7, 8, dan seterusnya. Di sini ada transisi elektron untuk berbagai deret spektral, yaitu ada Lyman, Balmer, Paschen, Barnett, dan Poon. Yang keempat ada dualisme sifat elektron. Louis de Broglie 1924 berpendapat bahwa sebuah elektron yang berkaitan dengan inti berperilaku seperti gelombang berdiri dalam atom hidrogen, panjang gelombang harus sesuai dengan keliling orbital. Hubungan antara keliling orbital yang diizinkan dan panjang gelombang elektron diberikan rumus 2pi kali R sama dengan N kali lambda, dengan R adalah jari-jari orbital, lambda adalah panjang gelombang elektron. De Broglie menyimpulkan bahwa partikel dan sifat gelombang dihubungkan dengan persamaan lambda sama dengan H per M kali U. Dengan lambda, M, dan U berurutan panjang gelombang, massa, dan kecepatan. Yang kelima ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran sistem atom dan subatom. Dualisme sifat elektron secara khusus menimbulkan masalah karena massa elektron yang paling kecil. Werner Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Bunyinya, tidak mungkin untuk mengetahui secara serentak momentum massa kali kecepatan dan posisi partikel dengan pasti. Erwin Schrödinger 1926 merumuskan persamaan yang menggambarkan perilaku dan energi partikel submikroskopis. Yang pertama ada persamaan ini diungkapkan dalam M maupun perilaku gelombang ke dalam fungsi gelombang yang bergantung lokasinya di dalam ruang sistem. Yang kedua ada persamaan Schrödinger memiliki era baru di bidang fisika dan kimia karena persamaan tersebut memperkenalkan bahasa baru yaitu mekanika. Persamaan Schrödinger ternyata tidak dapat diselesaikan untuk atom hidrogen sederhana yang mengandung lebih dari satu elektron kuantum, juga disebut mekanika gelombang. Tahun 1926 sebagai tahun teori kuantum klasik.
Namun, persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan. Yang keenam ada bilangan kuantum. Dalam mekanika kuantum, 3 bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama yang disebut dengan N bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Bilangan kuantum momentum sudut disebut dengan L memberikan informasi mengenai bentuk orbital. Nilai ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama untuk nilai N tertentu. Maka L sama dengan N-2. Bilangan kuantum mekanik menggambarkan orientasi orbital dalam ruang. Di dalam satu subkulit nilai ml tergantung pada nilai L. Bilangan kuantum spin elektron, bilangan ini bernilai plus setengah atau minus setengah. Yang ketujuh ada orbital atom. Orbital atom adalah fungsi gelombang yang kuadrat. Fungsi gelombang mendefinisikan distribusi kecepatan elektron dalam ruang. Yang pertama ada orbital S. Orbital S tunggal dalam tiap tingkat energi berbentuk bola dan berpusat di inti. Yang kedua ada orbital P. Ketiga orbital P masing-masing mempunyai 2 kuping dan tiap pasang kuping tegak lurus satu sama lain. Yang ketiga ada orbital D. Terdapat 5 orbital D yang berbentuk orientasi dalam ruang yang lebih rumit. Dan ini adalah orbital atom. Yang merah, warna merah yaitu orbital S. Yang kuning adalah orbital P. Yang biru adalah orbital D. Hubungan antara bilangan kuantum dan orbital atom. Saya akan menyebutkan satu saja. N 1, L-nya 0, ML-nya 0, jumlah orbitalnya 1, penunjuk orbital atom 1s. Sama juga dengan 2 dan seterusnya. Yang kedelapan ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, dan struktur fisik lainnya. Larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa tidak ada elektron dalam satu atom yang mempunyai nilai N, L, dan M yang sama, yakni kedua elektron ini berada dalam orbital atom yang sama. Maka kedua elektron dapat mempunyai nilai ms yang berbeda. Konfigurasi elektron. Efek perisai pada atom berelektron banyak. Konsekuensi penting dari efek perisai adalah mengurangi gaya tarik elektrostatis antara proton-proton dalam inti dan elektron di orbital 2s atau 2p. Aturan Hund menentukan bahwa ketika 3 elektron 2p mempunyai spin yang paralel satu sama lain. Oleh karena itu, atom nitrogen bersifat paramagnetik karena mengandung 2 elektron tak berpasangan. Aturan utama penempatan elektron pada orbital atom, yaitu ada 4. Yang pertama, setiap kulit atau tingkat utama dengan bilangan kuantum N mengandung N subkulit. Misalnya, bilangan N sama dengan 2. Maka terdapat 2 subkulit, 2 nilai L dengan bilangan kuantum momentum sudut 0 dan 1. Yang kedua ada setiap subkulit dengan bilangan kuantum L mengandung 2L plus 1 orbital. Misalnya bilangan L sama dengan 1, maka terdapat 3 orbital P. Yang ketiga ada tiap orbital dapat ditempati oleh maksimal 2 elektron, jadi jumlah elektron maksimal hanya 2 kali jumlah orbital yang terlibat. Yang keempat ada cara cepat untuk menentukan jumlah elektron maksimal dalam atom dengan bilangan kuantum utama N adalah dengan menggunakan rumus 2N kuadrat. Prinsip Aufbau.
Prinsip Aufbau menyatakan bahwa secara hipotetis elektron yang mengorbit satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, 1s sebelum 2s. Dengan cara ini, elektron pada atom molekul dan ion menyelaraskan ke konfigurasi elektron yang paling stabil. Prinsip Aufbau dalam teori kuantum baru. Dalam teori kuantum lama, orbit dengan momentum sudut rendah S dan P orbital lebih dekat dengan inti. Prinsip ini mengandung namanya dari Jerman, Aufbau prinsip. Prinsip membangun, bukannya diberi nama seorang ilmuwan. Bahkan ia dirumuskan oleh Niels dan Wolfgang Pauli di awal 1920-an dan menyatakan bahwa orbital energi lebih rendah diisi pertama dalam elektron dan hanya kemudian orbital energi tinggi dipenuhi. Dalam teori kuantum lama, sebelum mekanika kuantum, elektron seharusnya menepati orbit elips klasik. Orbit dengan momentum sudut tertinggi adalah orbit lingkaran di luar elektron dalam, tapi orbit dengan momentum sudut rendah S dan P orbital memiliki eksentrisitas orbit yang tinggi, sehingga mereka lebih dekat dengan inti dan merasa rata-rata muatan nuklir kurang kuat disaring. Urutan konfigurasi elektron ada 1s, 2s, 2p, 2s, dan seterusnya. Langkah-langkah penulisan konfigurasi elektron. 1. Menentukan jumlah elektron dari atom tersebut. Jumlah elektron dari atom unsur sama dengan nomor atom unsur tersebut. Yang kedua, menuliskan jenis subkulit yang dibutuhkan secara urut berdasarkan diagram curah hujan pada gambar di atas tadi, yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4v, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s. Yang ketiga ada mengisikan elektron pada masing-masing subkulit dengan memperhatikan jumlah elektron maksimalnya. Maka sisa elektron dimasukkan pada subkulit berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.